Halo Sobat Finansial, apakah Anda sudah mengetahui tentang keuangan syariah? Sistem keuangan syariah adalah bagian dari upaya memelihara harta agar diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 29, harta dipandang sebagai titipan Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sistem ini bertujuan mencapai kemaslahatan bagi setiap orang. Praktek sistem keuangan syariah telah ada sejak kejayaan Islam, namun kemudian digantikan oleh sistem perbankan barat akibat melemahnya sistem khalifahan. Para ahli fikih mengkritik sistem barat karena melanggar aturan syariah mengenai riba dan berkontribusi pada keruntuhan khalifahan Islam. Pada tahun 1970-an, konsep sistem keuangan syariah mulai dikembangkan kembali melalui konsep ekonomi Islam. Prinsip sistem ekonomi Islam yang pertama adanya larangan riba. Riba didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman di awal perjanjian, padahal untung dapat diketahui setelah berlalunya waktu, bukan hasil penetapan di muka. Yang kedua, adanya pembagian risiko. Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antara pihak yang terlibat. Nah, yang risiko ini menimbulkan aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal, tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat tersebut harus saling berbagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Yang ketiga, adanya uang sebagai modal finansial. Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas, yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang, yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, adanya larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. Yang kelima, adanya kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi risiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral kharaj. Yang keenam, adanya aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi. Nah, oleh karena itu, prinsip sistem keuangan syariah berdasarkan prinsip yang pertama adanya rela sama rela, yaitu antaridum minkum. Yang kedua, tidak ada pihak yang mendolimi dan didolimi. La tadilmuna wa la tadalamun. Yang ketiga, hasil usaha muncul bersama biaya. Kharaj bil al-doman. Yang keempat, untung muncul bersama resiko. Al-gumu bil al-gumi. Nah, dari prinsip-prinsip tersebut berkembang instrumen-instrumen keuangan syariah untuk kegiatan investasi dan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini membantu pelaku ekonomi memahami berbagai produk keuangan syariah dan ketentuan syariah dari setiap produk tersebut. Pernah dengar istilah funding di bank syariah? Yuk kita bahas. Funding atau pendanaan dalam keuangan syariah adalah proses penghimpunan dana dari masyarakat oleh lembaga keuangan syariah seperti bank syariah untuk kegiatan yang halal dan produktif. Kegiatan ini harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Pastinya, bank syariah menggunakan akad yang sah, transparan, dan adil dalam seluruh transaksinya. Ada dua akad utama dalam kegiatan funding di bank syariah. Yang pertama, akad wadiah atau titipan, yaitu dana dititipkan dan dijamin keamanannya. Bank boleh memberikan bonus tetapi tidak dijanjikan. Yang kedua, akad mudharabah atau bagi hasil, yaitu dana dikelola oleh bank, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana apabila tanpa kelalaian bank. Produk funding di bank syariah ada 3. Yang pertama, tabungan syariah, yang kedua, giro syariah, dan yang terakhir, deposito syariah. Keuntungan dari kegiatan funding di bank syariah, yang pertama, bagi nasabah, dana aman, halal, dan bisa mendapatkan keuntungan dari bagi hasil. Yang kedua, bagi bank, dana dapat digunakan untuk membiayai sektor halal yang produktif. Tapi masih ada tantangan di sini, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kompetisi dengan bank konvensional, dan edukasi
masyarakat serta kepercayaan terhadap sistem syariah. Funding syariah bukan hanya sekedar tempat menabung, tapi cara cerdas berkontribusi pada ekonomi halal yang adil dan berkah. Yuk mulai langkah hijrah finansialmu dengan memilih keuangan syariah hari ini. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya pembiayaan syariah dengan lending bank konvensional? Yang pertama yaitu ada di sistem pembiayaannya. Pembiayaan syariah menggunakan akad-akad seperti akad murabahah, akad ijarah, akad musyarakah, dan akad qard. Sedangkan lending konvensional ini menggunakan sistem bunga. Yang kedua ada imbal jasa, di mana pembiayaan syariah ini menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan lending bank konvensional menggunakan sistem bunga dan tetap, yaitu bersifatnya tetap. Kemudian prinsip hukumnya, pembiayaan syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah, sudah jelas, sedangkan bank konvensional itu tidak. Selanjutnya adalah edukasi tentang pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar dalam pembiayaan syariah adalah larangan riba dan mendorong transaksi yang adil. Nah, tujuan dari pembiayaan syariah ini adalah yaitu untuk membantu memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yaitu ada beberapa akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu adalah akad murabahah. Akad jual beli ini di mana bank membeli barang terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah sesuai dengan marginnya, yaitu keuntungan bukan bunga. Yang kedua yaitu adalah akad ijarah. Akad sewa ini di mana bank menyewakan barang kepada nasabah dan nasabah membayarnya secara berkala. Yang ketiga yaitu adalah akad musyarakah. Akad kerjasama di mana bank dan nasabah merupakan mitra usaha dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Yang keempat yaitu adalah akad qard. Akad pinjaman tanpa bunga, di mana bank memberikan pinjaman tanpa imbal jasa. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis pembiayaan syariah. Yang pertama ada pembiayaan modal kerja syariah, yaitu untuk mendukung kegiatan usaha nasabah seperti pembelian bahan baku. Yang kedua yaitu adalah pembiayaan investasi syariah untuk mendukung investasi jangka panjang. Salah satunya yaitu adalah pembelian aset produktif. Yang ketiga yaitu adalah pembiayaan konsumtif syariah, yaitu untuk memberikan konsumsi kepada para nasabah. Salah satunya yaitu adalah pembelian kendaraan ataupun pembelian rumah. Yang keempat ada pembiayaan sindikasi syariah, di mana yaitu untuk pembiayaan yang melibatkan banyak bank sebagai pemberi dana. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dalam pembiayaan syariah dengan akad murabahah. Misalnya, Ahmad ingin membeli sebuah motor dengan harga 20 juta, tetapi Ahmad tidak memiliki dananya. Nah, solusi syariahnya yaitu adalah Ahmad datang ke bank syariah ingin meminjam dengan pembiayaan murabahah. Nah, kemudian bank akan membeli motor yang sesuai dengan keinginan Ahmad dengan harga 23 juta, yaitu harga pokok si motor plus margin keuntungannya. Kemudian Ahmad akan mencicilnya selama 24 bulan. Nah, keistimewaan dari pembiayaan syariah ini adalah yang pertama,
yaitu tidak adanya bunga, melainkan hanya ada harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati di awal. Yang kedua, yaitu sifatnya jelas dan transparan. Audit keuangan pribadi adalah proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan seseorang untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara sehat, teratur, dan sesuai dengan tujuan keuangan yang diinginkan. Tujuan audit keuangan pribadi ada 4. Yang pertama, mengetahui potensi keuangan saat ini, seperti aset, utang, pendapatan, dan pengeluaran. Yang kedua, mengidentifikasi pemborosan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menilai kesesuaian antara pengeluaran dan tujuan keuangan, seperti menabung, berinvestasi, atau melunasi hutang. Yang keempat, memberikan dasar untuk perencanaan keuangan yang lebih baik di masa depan. Langkah-langkah dalam audit keuangan pribadi itu ada 5. Yang pertama, mengumpulkan data keuangan, termasuk slip gaji, laporan tabungan, catatan pengeluaran, utang, dan investasi. Yang kedua, menganalisis arus kas, mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran rutin. Yang ketiga, menilai kekayaan bersih, seperti menghitung total aset dikurangi dengan total kewajiban. Yang keempat, meninjau tujuan keuangan, apakah sudah realistis dan sesuai dengan kondisi keuangan. Yang kelima, membuat rekomendasi. Ini untuk perbaikan seperti pengurangan hutang, peningkatan tabungan, dan investasi. Baik, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari materi-materi yang telah teman-teman bawakan, yaitu pembiayaan atau leading merupakan salah satu solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, di mana menawarkan beberapa akad dan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Kemudian, funding atau pendanaan syariah bukan sekedar tempat untuk menabung, tetapi cara cerdas untuk berkontribusi pada ekonomi halal yang adil dan berkah. Yuk mulai langkah hijrah finansialmu dengan memilih keuangan syariah pada hari ini. Itulah tadi materi yang telah tim kami bawakan dengan tema besar hijrah finansial, saatnya melek keuangan syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.